Harga minyak goreng jelang Ramadan meroket naik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, harga rata-rata nasional per liter saat berita ini ditulis mencapai 21.500 untuk minyak premium dan 17.400 untuk minyak kita. Angka ini jauh lebih tinggi dari harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah, yakni 15.700 per liter untuk minyak kita. Kenaikan harga nyaris terjadi di 47% wilayah Indonesia. Dalam pernyataannya, Kementerian Perdagangan menyebut bahwa kenaikan harga minyak goreng adalah dampak dari kenaikan harga minyak sawit mentah di pasar internasional. Meski begitu, ternyata ada beberapa minyak harganya bisa mencapai jutaan rupiah per liternya. Di antaranya adalah minyak argan dan minyak alpukat. Minyak argan yang dikenal sebagai emas cair dari Maroko merupakan minyak yang sangat eksklusif. Harganya bisa mencapai 1,5 sampai 4,8 juta rupiah per liter. Salah satu penyebab mahalnya minyak argan adalah cara produksinya yang sulit. Minyak ini diperoleh dari biji pohon argan yang hanya tumbuh di Maroko. Prosesnya membutuhkan banyak tenaga dan waktu. Dari memetik biji, mengeringkan, sampai diekstrak secara manual. Tak hanya digunakan untuk memasak, minyak argan juga sangat populer dalam industri kecantikan karena kaya akan vitamin E, antioksidan, dan asam lemak esensial yang mampu melembabkan kulit serta memperkuat rambut. Sementara itu, minyak alpukat juga termasuk salah satu minyak termahal di dunia dengan harga mencapai 700.000 sampai 4,5 juta rupiah per liter. Minyak ini diekstrak langsung dari daging buah alpukat melalui proses pemerasan dingin atau cold press yang mempertahankan nutrisinya secara maksimal. Dibandingkan minyak lainnya, minyak alpukat memiliki titik asap yang tinggi sehingga sangat cocok digunakan untuk memasak dengan suhu tinggi tanpa mengurangi kandungan gizinya. Selain itu, minyak alpukat kaya akan lemak tak jenuh tunggal, vitamin E, dan lutein yang baik untuk kesehatan jantung, kulit, serta mata. Karena manfaat kesehatannya yang luar biasa dan proses produksinya yang rumit, tak heran jika dengan harga yang selangit, dua jenis minyak ini tetap dicari oleh konsumennya. Nyaris tak ada kata yang cukup untuk menggambarkan betapa lengkapnya sebuah telur dadar. Bahkan warung makan yang mengkhususkan telur dadar sebagai menu utama pun kini sering kita temui. Cukup dengan sambal ataupun tambahan lauk lain, telur dadar tak pernah kehilangan pesonanya. Tetapi bicara telur dadar, tentu kita pasti akrab dengan sajian asli Minang yang menggugah selera. Telur dadar nasi Padang. Tak sekedar telur dadar biasa, racikan telur goreng yang tersohor dengan nama Talua Barendo alias telur berenda ini nyatanya memang memiliki tampilan berbeda serta cita rasa yang otentik. Telur dadar Minang itu dia bisa crispy, keriting, barendo ya kalau orang Padang bilang. Dia tebal, tidak susut, tidak mudah kempes, dan rasanya juga sangat enak. Dan tentu sangat berpengaruh dari bahan-bahan yang digunakan. Kalau telur barendo menurut aku keunikannya teksturnya. Penyajiannya mungkin dia harus direbus dulu terus baru digoreng. Nah ini adalah telurnya sendiri yang dipecahkan dan digoreng sampai bener-bener crispy. Nah itu yang bener-bener bedain telur barendo sama telur-telur lain. Dari semua bahan dan bumbu yang digunakan, ada beberapa yang sifatnya wajib ketika membuat telur dadar ala rumah makan Padang. Yang pertama adalah dari jenis telurnya. Orang Minang lebih menyukai telur bebek dan telur ayam kampung sebagai bahan utama membuat telur dadar. Pasti ada, karena tingkat kekentalan telur itu kan beda. Kalau telur ayam kampung dan telur bebek hampir sama. Hampir sama tingkat kekentalannya. Kalau ayam petelur itu kan memang agak encer ya. Jadi dibikin telur dadar pun dia kurang padat dia. Agak kempes nantinya gitu. Nah, kurang ngembang.
Oleh karena itu, untuk menghilangkan bau anyir pada telur bebek, ditambahkan rempah seperti daun kunyit. Orang Minang itu buat telur dadar itu menggunakan daun kunyit. Nah, daun kunyit ini nggak boleh hilang nih, nggak boleh nggak ada. Wajib ada. Kemudian cabai, kemudian ada yang mencampur dengan tahu, ada yang mencampur dengan kentang, ada yang mencampur dengan kelapa. Itu tergantung dengan stok yang ada. Tak hanya talua barendo, beberapa jenis telur dadar Padang juga punya karakter yang berbeda. Salah satunya adalah telur dadar yang lebih padat dan juga tebal. Penggunaan isian yang beragam tersebut adalah cara mengolah telur menjadi sesuatu yang lebih lezat. Secara tertulisnya enggak, tapi aku bisa bilang ini adalah comfort food dengan bahan yang pasti tersedia di rumah orang Minang. Kalau tidak ada lauk, ya katakan nggak ada lauk nih, nggak bisa ke pasar, nggak bisa belanja, paling tidak ada telur, ya ada telur, yang pasti ada tuh biasanya tuh telur, kelapa, ada cabai, ada bawang merah, gitu ya, udah. Mereka punya pekarangan ya mungkin ada daun kunyit, udah sampai di situ aja tuh udah bisa bikin, gitu. Jadi ini ya, ini adalah lauk yang praktis yang kita bilang namanya yang nggak ada pilihan apapun, ini bisa dimasak dan tetap enak gitu. Berbagai olahan telur sederhana juga ada yang berasal dari Eropa. Sebut saja omelet dan scramble egg. Secara tak langsung, omelet dapat dikatakan seperti telur dadar dan scramble egg adalah telur orak-arik. Meski terdengar seperti metode memasak yang tak beraturan, memasak omelet ataupun telur orak-arik ternyata butuh skill khusus. Jadi kita bikin scrambled egg-nya dulu nih. Telur diorak-arik, di panci biasa nih itu udah jadi scrambled egg. Nah, tapi untuk scrambled egg menjadi si omelet, proses flipping atau foldingnya itu butuh skill. Jadi justru kalau di kitchen mau ngetes orang bisa masak apa enggak, justru tesnya suruh bikin omelet. Menurut sejarahnya, omelet justru berasal dari bangsa Persia kuno karena tampilannya sangat mirip dengan makanan Iran bernama koko sabzi. Kata omelet berasal dari bahasa Prancis yang berarti piring kecil dan tipis yang mengacu pada bentuk telur dadar yang datar. Di Jepang, omelet ala negeri matahari terbit justru menjadi makanan kelas atas dan hanya koki tertentu yang bisa memasaknya. Biasa disebut tamagoyaki, telur dadar gulung ala Jepang ini dimasak dalam loyang tebal yang berbentuk kotak. Dengan penuh ketelatenan, sang koki akan menambahkan satu demi satu lapisan telur sehingga tercipta tekstur telur dadar yang super lembut. Hal yang saya lihat itu adalah Indonesia tuh hobi banget ngegoreng telur. Telur udah direbus, digoreng. Ya, kalau di luar negeri justru tekstur telur goreng tuh kurang diminati justru. Orang lebih suka telur yang lebih halus, soft, nggak ada crunchy-crunchy-nya yang orang Indonesia suka, itu orang luar kurang suka. Lantas, kenapa telur dadar sedemikian digandrungi oleh semua orang di penjuru dunia? Ternyata telur mengandung asam glutamat alami yang memberikan rasa umami alias gurih yang bikin ketagihan. Ditambah sedikit garam dan bumbu, rasa umami ini semakin keluar dan bikin setiap gigitan makin nikmat. Asam glutamat sendiri adalah salah satu jenis asam amino non-esensial yang secara alami terdapat dalam berbagai bahan makanan, termasuk telur. Senyawa ini adalah komponen utama dari rasa umami yang sering digambarkan sebagai rasa gurih yang kaya dan mendalam. Dalam 100 gram telur ayam, terdapat sekitar 10-11 mg asam glutamat. Ketika telur dikocok dan dimasak, protein dalam telur mengalami denaturasi atau perubahan struktur akibat panas. Proses ini membuat asam glutamat lebih mudah dilepaskan dan berinteraksi dengan reseptor umami di lidah kita, lalu menciptakan rasa gurih yang lebih kuat.
Menambahkan sedikit garam, bawang, dan keju juga bisa meningkatkan efek gurih yang kuat. Kemudian pada saat telur terkena panas, terjadi reaksi Maillard, yakni proses kimia yang menghasilkan aroma harum khas. Saat telur dadar dimasak dengan suhu sekitar 140 derajat Celcius, protein dalam telur mulai bereaksi dengan sedikit gula alami yang terkandung di dalamnya. Hasilnya adalah bagian luar telur yang bersentuhan langsung dengan wajan akan berubah menjadi coklat keemasan. Senyawa aromatik yang terbentuk dalam reaksi Maillard itulah yang memberikan bau khas yang menggugah selera. Selain aroma dan warna, reaksi ini juga menciptakan senyawa baru yang menambah kedalaman rasa. Semua itulah yang membuat telur dadar terasa lebih nikmat dibandingkan telur rebus yang tidak mengalami reaksi Maillard. Tetapi untuk mendapatkan reaksi Maillard yang optimal, disarankan untuk menggoreng telur dengan mentega ataupun minyak kelapa. Tingginya lemak akan membantu mentransfer panas dengan baik dan menambah aroma. Jadi, sudah siap menggoreng telur dadar?